Selamat malam. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir pengelolaan limbah agroindustri, yaitu berjudul Studi Kasus Pencemaran PT Bumi Nusa Makmur. Di sini adapun anggota-anggota kami yaitu saya sendiri Niwayan Eka Widya Devi, lalu ada Redli Fauzi Ginting, Yara Nazira, Anissa Ramadhani, dan Daniel Eksaudi Siagian. Boleh lanjut langsung ke pendahuluan. Jadi, PT Bumi Nusa Makmur ini bergerak di bidang industri karet yang menyebabkan limbah cair dan gas yang, menyebabkan konflik dengan masyarakat sehingga perusahaan ditutup pada tahun 2017 oleh bupati setempat akibat, limbah cair dan limbah gasnya yang tidak dilakukan pengelolaannya secara baik. Lanjut, metode dari penelitian kami ini adalah studi kasus dan review literatur. Selanjutnya adalah pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh PT Bumi Nusa Makmur ini. Kepada saudara saya Redli, dipersilahkan untuk menjelaskan. Masuk hasil dan pembahasan yaitu limbah cair PT Bumi Nusa Makmur berdasarkan parameter dari limbah tersebut yaitu angka COD yang dihasilkan yaitu 461 mg per liter. Angka COD ini lebih dari batas SMI yaitu 200 mg per liter. Kemudian TSS sekitar 220 mg per liter. Kemudian batasnya hanya sekitar 100 mg per liter. Kemudian kadar amonia pada limbah cair yang dihasilkan yaitu 12,9 mg per liter, sedangkan batas karakteristik limbah yang baik itu sekitar 10 mg per liter, dan kadar BOD-nya yaitu 97,31 mg per liter. Kemudian apa akibat dari limbah cair dari PT Bumi Nusa Makmur? Yang pertama yaitu aktivasi mikroorganisme yang berlebih dapat menguras oksigen terlarut dalam air. Hal ini memicu bau tak sedap dan menghasilkan senyawa beracun seperti hidrogen sulfida. Kemudian yang kedua yaitu mencemari lingkungan. Masyarakat dan hidup lainnya yang ada di sekitar dari PT Bumi Nusa Makmur dapat mengalami keracunan. Nah, di sini ada 3 solusi yang kami bawakan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu pengolahan secara biologis, yang dimana pengolahan ini untuk mengelola limbah bisa dalam kondisi tanpa oksigen dan juga mampu menghasilkan biogas sebagai bentuk produk sampingannya. Solusi yang kedua yaitu pengolahan secara fisik dengan treatment filtrasi, yang dimana filtrasi ini dengan sense filter, karbon aktif, dan juga membran efektif untuk menghilangkan TSS, senyawa berbahaya, dan juga mencegah kontaminasi air tanah. Dan yang terakhir yaitu solusi yang ketiga, yaitu pengolahan secara kimiawi, yang dimana dengan metode koagulasi dan flokulasi. Nah, dengan metode ini, keunggulan koagulasi dan flokulasi adalah kemampuannya mengurangi TSS dan juga kekeruhan secara signifikan untuk mempercepat proses pemisahan partikel dan juga meningkatkan efisiensi tahap pengolahan limbah. Selanjutnya kita masuk ke limbah gas yang terdapat di PT Bumi Nusa Makmur. Adapun penyebab dari adanya limbah gas, yang pertama, pabrik belum melengkapi cerobong asap dengan lubang sampling sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pengujian kualitas udara tidak dilakukan secara rutin. Yang diakibatkan dari hasil limbah gas ini ada cerobong asap proses oven dan boiler mengeluarkan bau menyengat yang mengganggu masyarakat. Yang kedua, terdapat emisi gas berbahaya seperti hidrokarbon atau HC dan poliaromatik hidrokarbon atau PAH terakumulasi di atmosfer yang mengakibatkan memicu berbagai masalah kesehatan termasuk gangguan pernapasan dan peningkatan risiko kanker. Adapun beberapa solusi dari
permasalahan limbah gas tersebut. Yang pertama itu mengubah ketinggian cerobong. Mengubah ketinggian cerobong udara yang semula 10 meter dengan diameter 50 cm menjadi 12 meter dengan diameter 90 cm. Peningkatan ketinggian cerobong bertujuan untuk meningkatkan dispersi polutan sehingga konsentrasi emisi yang mencapai permukaan tanah berkurang. Solusi kedua itu memasang filter. Teknologi ini memungkinkan pengurangan signifikan terhadap polutan yang dilepaskan ke atmosfer. Dari beberapa analisis tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa limbah cair dan udara yang dihasilkan oleh PT Bumi Nusa Makmur ini memberikan dampak yang serius terhadap lingkungan, yaitu salah satunya dengan menurunnya kualitas air sumur di sekitar area perusahaan, dan pencemaran air ini berpotensi untuk meningkatkan resiko kesehatan masyarakat seperti gangguan saluran pencernaan atau penyakit kulit. Selain itu, emisi udara yang tidak terkendali dapat merusak kualitas udara dan menyebabkan gangguan pernapasan bagi penduduk setempat. Kerusakan ekosistem juga terlihat dengan berkurangnya keanekaragaman hayati di sekitar area pembuangan limbah. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang lebih efektif dan ramah lingkungan sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak pencemaran ini. Yang kedua adalah solusi untuk mengurangi dampak negatif dari limbah yang dihasilkan perusahaan tersebut adalah dengan mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah terintegrasi yang mencakup pengolahan biologis, filtrasi, dan juga koagulasi. Proses biologis dapat membantu mengurangi bahan organik dalam limbah cair, sementara filtrasi dan koagulasi dapat menghilangkan partikel bahan kimia berbahaya. Selain itu, perbaikan fasilitas pengendalian emisi udara juga penting untuk mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh perusahaan. Implementasi sistem ini akan membantu perusahaan memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan, serta meningkatkan keberlanjutan operasional dengan menjaga kualitas lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, PT Bumi Nusa Makmur dapat beroperasi dengan lebih ramah lingkungan dan mengurangi dampak buruk terhadap masyarakat dan juga ekosistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.